Hello, how are you? Are you ready to learn English with me? Okay, in this occasion, we will discuss about the material. It's about parts of speech. Kali ini kita akan belajar tentang parts of speech atau kelas kata bahasa Inggris. Yang pertama yaitu noun, kata benda. Yang kedua, pronoun, kata ganti. Yang ketiga, adjective, kata sifat. Yang keempat, verb, kata kerja. Yang kelima, adverb, kata keterangan. Yang keenam, preposition, kata depan. Yang ketujuh, conjunction, kata penghubung. Yang kedelapan, interjection, kata seru. Yang sembilan, determiner. Baik sahabat semuanya, parts of speech atau kelas kata bahasa Inggris yang sekarang akan kita bahas. Untuk bagian yang pertama atau part 1 adalah yang pertama noun, kata benda. Yang kedua pronoun, kata ganti. Baik sahabat semuanya, yang pertama adalah noun, kata benda. Ini merupakan kelas kata bahasa Inggris dari yang 9 itu. Noun atau kata benda ini menamai a person. Di antaranya adalah nama orang, profesi, dan sebagainya. Contoh, Yudi, student, teacher, woman, and etc. Yang berikutnya, noun itu menamai a thing, benda. Benda, contohnya a table, meja, a bag, tas, book, buku, laptop, dan sebagainya. Yang berikutnya, noun itu adalah menamai an animal, binatang. Semua binatang yang ada di dunia ini, nah itu merupakan noun. Contohnya, a gecko, tokek, bee, lebah, cow, sapi, a horse, kuda, dan sebagainya, etc. Berikutnya adalah noun itu menamai a plant, tanaman atau tumbuhan. Contohnya rose, bunga mawar, coconut tree, pohon kelapa, and etc. dan sebagainya. Berikutnya, noun itu menamai a place. Place, tempat. Contohnya school, sekolah, bookstore, toko buku, beach, pantai, and etc. dan sebagainya. Yang terakhir, noun itu adalah an idea, yaitu ide atau gagasan. Contohnya honesty, kejujuran, friendship, persahabatan, hope, harapan, freedom, kebebasan, love, cinta, and etc. dan sebagainya. Berikutnya, noun atau kata benda itu sendiri terbagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama, countable noun, kata benda yang bisa dihitung, dan uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Countable noun, kata benda yang bisa dihitung, itu
Yang pertama adalah singular. Singular itu tunggal. Kemudian yang kedua adalah plural atau jamak. Contohnya singular one week atau week. Jamaknya, pluralnya two weeks. Jadi kata benda week dalam plural ditambahkan s. Untuk countable noun, kata benda yang bisa dihitung, pluralnya atau jamaknya itu ditambahkan s di belakang kata bendanya. Seperti tadi, one week. Jadi, 2 weeks. Tambahkan s, karena lebih dari satu. Berikutnya, a motorcycle. Jamaknya, several motorcycles. An apple. Many apples. This house. These houses. My child. My children. Untuk yang ini, my child bentuk singularnya dan pluralnya berbeda. Karena ini tidak beraturan. Sehingga bentuk tunggalnya child, bentuk jamaknya atau pluralnya children. Dan ini countable noun yang tidak beraturan. Dan berikutnya, countable noun yang tidak beraturan untuk singular atau tunggal, yaitu mouse, tikus, dan jamaknya atau pluralnya mice. Nah, ini penulisannya berbeda. Tidak ditambahkan s. Kemudian berikutnya yang kedua adalah uncountable noun. Kata benda yang tidak bisa dihitung. Di sini hanya singular, tunggal. Contohnya sugar ya. Some sugar, much sugar, 3 spoons of sugar, and etc. dan sebagainya. Nah, ini merupakan jenis noun atau kata benda yang terbagi ke dalam dua, countable noun dan uncountable noun. Noun ini atau kata benda itu berfungsi sebagai subjek yang pertama. Noun as a subject. Berfungsi sebagai subjek dalam kalimat. Karena merupakan noun ini adalah salah satu bagian dalam pembentukan kalimat. Jadi kalimat itu terdiri dari beberapa kelas kata. Salah satunya adalah kata noun atau kata benda. Jadi yang pertama adalah noun itu sebagai subjek. Contoh, Yudi feeds his cat every morning. Yudi merupakan nama orang, itu merupakan person, yang dinamai person, bagian dari noun atau kata benda. Yang kedua, contohnya, giraffe is the tallest animal. Jerapah merupakan binatang yang paling tinggi. Nah, ini kata giraffe ini merupakan noun. Karena ini adalah subjek, sebagai subjek. Merupakan noun yang dinamai animals. Nah, itu kata noun atau kata benda sebagai subjek dalam kalimat. Sehingga posisinya berada di awal kata di kalimat itu sendiri. Yang kedua, kata benda itu fungsinya sebagai objek. Noun as an object. Contohnya,
I have a cat. Saya punya seekor kucing. Cat di sana adalah objek, sebagai objek. Dan cat merupakan binatang, nama binatang atau animal, nah itu adalah noun yang dinamai animal. Contoh yang kedua, my uncle gave me a dictionary last week. Pamanku memberiku kamus minggu yang lalu. Kamus atau dictionary ini merupakan thing atau benda sebagai noun atau kata benda yang dinamai benda atau thing. Thing itu dictionary contohnya. Nah, di sini dictionary itu sebagai objek karena di sana merupakan noun. Nah, itu sahabat semuanya fungsi dari kata benda atau noun dalam sebuah kalimat. Jadi yang pertama, fungsi noun itu satu sebagai subjek, dua sebagai objek di dalam kalimat itu. Baik sahabat semuanya, kelas kata yang kedua dari parts of speech yaitu pronoun, kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Inggris yang pertama subject atau subjective pronoun, yang kedua object atau objective pronoun, yang ketiga possessive adjective, yang keempat possessive pronoun, yang kelima reflexive atau intensive pronoun. Baik sahabat semuanya, sebagai contoh, pronoun atau kata ganti dalam kalimat, Yudi wants to have many pen pals because Yudi likes making friends. Yudi's pen pals come from many parts of the world. Kata Yudi di sini diulang beberapa kali, sehingga kita merasa tidak enak terhadap kalimat ini. Nah, untuk menghindari pengulangan kata Yudi dalam kalimat ini, perlu diganti dengan kata ganti atau pronoun. Kita lihat di bawah, Yudi wants to have many pen pals because he likes making friends. Kata Yudi bisa diganti dengan kata ganti he sebagai subjek, yaitu dia laki-laki. His pen pals come from many parts of the world. Dan kata his itu menandakan kata ganti kepunyaan dari subjek Yudi, Yudi's pen pals. Baik sama semuanya, pronoun atau kata ganti yang pertama adalah subjek atau subjective pronoun. Di antaranya adalah I, saya, you, kamu, kalian, we, kami, kita, they, mereka, he, dia, laki-laki, she, dia, perempuan, it, dia, benda, binatang, atau benda. Fungsi atau posisi subjektif pronoun atau subjek pronoun kata ganti ini yaitu posisinya berada di awal kalimat, yaitu sebelum verb atau sebelum predikat. Contoh, pronoun atau subjek I. I have 2 bags. I ini merupakan pronoun, kata ganti saya, berada di awal kata kalimat itu sendiri.
sebelum verb atau predikat. Contoh yang kedua, he, orang ketiga tunggal. He studies in an elementary school. Dia belajar di sekolah SD. He ini merupakan kata ganti laki-laki, dia laki-laki. Ini sebagai subjek. Karena he ini juga sama merupakan kata ganti yang posisinya berada sebelum verb atau awal kata pada kalimat bahasa Inggris. Baik sahabat semuanya, pronoun yang kedua yaitu adalah objek. Objek me dari subjek I, objek you dari subjek you, objek us dari subjek we, objek them dari subjek they, objek him dari subjek he, objek her dari subjek she, dan objek it dari subjek it. Contoh dalam penggunaan objek ini dalam kalimat, I am going to introduce her to one of my friends. Saya akan memperkenalkan dia ke salah satu temanku. Kata dia setelah introduce itu menggunakan her sebagai kata ganti she. Karena she itu adalah subjek. Tidak bisa disimpan setelah verb atau predikat atau setelah introduce. Karena setelah verb itu adalah objek. Sehingga objeknya dari kata she adalah her. I am going to introduce her to one of my friends. Contoh yang kedua, my father gave me a new bag yesterday. Ayahku memberikan saya sebuah tas yang baru kemarin. Kata me di sana adalah kata ganti dari kata I. My father memberi saya. Saya di sana sebagai objek karena setelah kata verb, gave, atau memberi. Karena posisinya adalah objek. Sehingga objek dari kata saya, kata I, yaitu me. My father gave me a new bag yesterday. Kata ganti berikutnya adalah possessive adjective. Kata ganti kepunyaan. Kata ganti kepunyaan dari kata my, yaitu dari I. Your dari you, our dari we, their dari they, his dari he, her dari she, dan its dari it. Kata ganti kepunyaan ini atau possessive adjective ini yaitu menempel kepada kata benda. Contohnya my book. Jadi my ini menempel kepada book yang menjelaskan book atau buku atau menjelaskan noun. My book, bukuku. Contoh, this is my book. Ini adalah bukuku. Jadi my di sini adalah menggantikan atau kata ganti kepemilikan dari I. Jadi bukan atau tidak bisa menggunakan kata I book, tetapi menggunakan my book. Dan my ini menempel kepada kata benda, yaitu book, my book. Contoh berikutnya, she has a pen pal. Her pen pal is very kind. Dia memiliki sahabat pena. Sahabat penanya sangat baik hati. Nah, di sini possessive adjective-nya yang menempel kepada kata benda penpal adalah her. Her di sana adalah sebagai kata ganti kepunyaan dari subjek she.
Berikutnya adalah possessive pronoun. Possessive pronoun ini merupakan kata ganti kepunyaan, yang mana kata ganti ini bisa berdiri sendiri tanpa mengikat atau menempel kepada kata benda. Contohnya, main dari subjek I, yours dari you, ours dari we, theirs dari they, his dari he, hers dari she. Dalam kalimat, contohnya, this is my bag. This bag is mine. Ini adalah tasku. Tas ini adalah milikku. Mine, nah ini merupakan adalah possessive pronoun karena ini bisa berdiri sendiri setelah linking verb atau to be is dan tidak menempel kepada kata benda. Sehingga mine ini adalah kepunyaanku yang menjelaskan kepada this bag. Contoh yang kedua, these are your cats. These cats are yours. Ini adalah kucing-kucingmu. Kucing-kucing ini adalah milikmu. Bagian pronoun berikutnya, yang terakhir adalah refleksif atau intensif pronoun. Contohnya, myself, saya sendiri, dari subjek I, yourself atau yourselves, ourselves, themselves, himself, herself, itself. Sebagai contoh, she bought me the bag herself, so it is my bag. Dia membelikan saya tas itu sendiri. Atau dia sendiri yang membelikan tas untukku. So, jadi itu adalah tasku. Nah, herself di sini adalah intensive pronoun. Kemudian yang kedua, she bought the bag for herself. Dia membelikan tas untuk dirinya. Jadi di sini herself di sana adalah refleksif pronoun. Kata ganti kepunyaan yang menjelaskan objek dari kata she-nya. Jadi dia membelikan tasnya untuk dirinya sendiri. Berbeda halnya dengan yang pertama, herself, intensif pronoun, di sana menjelaskan bahwa subjeknya itu yang membelikannya sendiri. She bought me the bag herself. Dia sendiri yang membelikan tas itu untuk saya. So, it is my bag. Jadi, itu adalah tasku.